Saudara-saudara yang terkasih, di tengah adanya gereja-gereja yang memutuskan untuk memindahkan kebaktian dari gedung gereja ke rumah masing-masing, saya menjumpai beberapa pertanyaan yang menjadi kegelisahan bagi saudara-saudara tertentu, yaitu apakah boleh memang beribadah itu di rumah saja? Bukankah kalau beribadah itu harusnya kita bertemu di dalam gereja, memberikan persembahan ke dalam kantong persembahan dan sebagainya? Jangan-jangan apa yang saya lakukan pada hari Minggu ketika saya beribadah sendiri, menonton lewat streaming atau YouTube adalah sesuatu yang salah. Kalau kita baca di dalam cerita-cerita Alkitab, misalnya di dalam Yohanes pasal 20, di dalam kitab Matius, kitab Markus, kita akan menemukan bahwa murid-murid merasa gelisah karena kehilangan gurunya. Mereka berkumpul di dalam rumah sendiri, mereka tidak lagi beribadah ke sinagoge secara umum karena mereka sangat takut mereka akan dicari-cari, mereka diburu oleh orang-orang Yahudi dan tentara Romawi karena dianggap memberontak. Lalu bagaimana Yesus menanggapi kondisi para murid yang pada saat itu sedang dilanda rasa ketakutan, kekhawatiran? Apakah Yesus marah? Ternyata tidak sama sekali. Mari kita buka Yohanes pasal 20 ayat 19. Di sana diceritakan bagaimana murid-murid sedang berkumpul di situ rumah dan mereka menutup pintu karena takut ada orang-orang yang mengenali mereka. Tetapi Yesus datang di tengah-tengah mereka dan mengatakan, "Salam sejahtera bagi kamu." Itu menunjukkan bahwa Yesus mengerti kondisi yang dirasakan oleh para murid. Dan oleh karena itu Yesus datang bukan untuk memarahi para murid. Ia tidak berkata, para murid, kenapa engkau tidak beriman kepadaku? Kenapa engkau sekarang beribadah sembunyi-sembunyi seperti ini? Harus pergi ini." Tidak. Yesus datang, Yesus menenangkan para murid dan mengatakan, "Salam sejahtera bagi kamu." Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat betapa Allah Kristus adalah Allah yang penuh pengertian, Allah yang memahami penderitaan, kegelisahan, dan Dia datang untuk memberikan ketenangan bagi kita. Dan oleh karena itu saudara-saudara sekalian, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa berdosa, apalagi ketika saudara-saudara memutuskan untuk beribadah di rumah di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama dukung program-program kesehatan, program-program social distancing yang dilakukan oleh gereja-gereja setempat, oleh pemerintah setempat, agar komunitas kita dapat menjadi sehat dan kelak kita dapat bersekutu kembali seperti sedia kala. Kiranya Tuhan memberkati kita.